Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita ikuti bersama. Ini merupakan pendukung dari Kiai Imanuddin Utsman Al-Bantani yang telah merungkapkan Ba'alawi. Satu orang Kiai Imad saja ini katanya sudah ketar-ketir ya. Mengapa? Karena semuanya tidak bisa dijawab oleh Ba'alawi ya. Karena sesuai dengan fakta dan data ya, sesuai dengan sejarah yang sahih ya. Mari kita dengarkan bersama ya. Satu cuma Kiai Imad muncul. Udah kebingungan semuanya saudara. Udah kebingungan. Jadi orang yang sudah kepepet biasanya nih dia nyemplung tiba-tiba. Nah setelah dia nyemplung karena dia panik, jadi apapun dipegangnya dijadikan sebagai pegangan. Ada rumput di situ, padahal rumput itu tidak mampu menahan beban badan kita, itu pun diraih. Ada cabang pohon yang sudah kering di situ, itu pun digapai untuk menyelamatkan diri saudara, karena posisinya panik. Kemudian ada kayu yang lapuk, itu pun dijadikan sebagai pegangan. Nah begitulah nasib mereka sekarang. Ya. Nah sosok Kiai Imad ini mencerahkan kita. Dia tidak memaksa kita untuk percaya omongan dia. Tetapi apabila ada seseorang yang punya ilmu, yang punya data, yang omongannya fakta, tidak ada embel-embel. Saya adalah cucu Nabi yang paling benar. Ba'alawi adalah cucu Nabi yang palsu. Ba'alawi tidak lebih baik daripada saya. Kan tidak. Tidak ada. Kemudian kalau ente tidak mendukung kami, kalau ente tidak berpihak ke kami, maka di yaumil qiyamah nanti datuk kami tidak akan menoleh wajah kalian saudara. Enggak ada, sedikit pun enggak ada. Enggak ada, saudara. Sedikit pun enggak ada. Dan Kiai Imad tidak mengajarkan kita untuk membenci, untuk terbelah. Enggak ada. Yang kita dengar selama ini, kalian itu buzzer, kalian itu PKI, kalian itu orang tidak jelas, kalian itu peliharaan gitu. Kalau ente paling benar, kalau ente punya data, ya kan, bantah. Jangan dengan emosi, jangan dengan marah-marah. Jejerkan kitab-kitabnya, bawa manuskripnya, dan tes DNA saudara. Beliau Gurunda Maulana Habibana Habib Rizik bin Husain bin Silap Al-Kaburi, beliau berkata begitu ya. Gurunda itu Habibana itu ciri-ciri anak keturunan Dajjal selalu gibah. Saya baru tahu, tapi bagus. Selalu gibah. Gibahin Jokowi, ada orang ngaji digibahin, acara maulud saja gibahin lonte. Saya setuju, betul itu. Dan saya baru dengar, baru baca. Tiba-tiba ada acara maulud, di situ ada anak kecil, di situ ada ibu-ibu, di situ ada sepuh, ada lonte saudara, ngomongin Apep, dikawal polisi lagi. Dapat jatah kali ya. Lanjut tidak? Lanjut tidak? Gua kepret, masuk kuburan lu. Nah gitu. Itu kalau menurut Kibin ciri-ciri anak cucu Dajjal saudara. Bukan TIJ yang ngomong, Kibin yang ngomong. Gitu. Unyil. Saudara, itu betul. Saya cocok itu. Kalau yang benar-benar walaupun Kibin ngomong. Ciri-ciri anak cucu Dajjal katanya suka gibah. Betul. Kemudian Kibin dengar lagi. Contoh gini, Wali Songo itu keturunannya sudah tidak ada, sudah terputus. Kalaupun ada, itu dari jalur perempuan, itu anak cucu Dajjal. Nah, kalau TIJ, DNA Dajjal nggak ada sampelnya. Nah, daripada nguji DNA Dajjal, lebih bagus kalian bilang Kibin sama Habib. Tes DNA Habib.
Ada sampelnya kok. Kalau DNA Dajjal nggak ada sampelnya. Dari mana kita dapatkan sampel DNA Dajjal? Biar TJ cocokkan nanti. Cocok apa enggak? Gitu. Gitu Bin ya. Yang sudah ada sekarang sampel DNA Sayyidina Ali. Sampel DNA Duriyah Nabi. Mungkin antum Kibin. Antum itu DNA-nya sama seperti itu. Saya aja nggak tahu DNA Dajjal gitu. Atau mungkin Anda seorang peneliti terkait masalah DNA Dajjal, sampai Anda tahu kalau saya itu DNA-nya tersambung kepada Dajjal gitu. TJ ngiri sama Kori, Masya Allah. Apa yang mau saya irikan? Gigi kurang lengkap gitu ya kan. Otak soak. Apa yang mau saya iri sama seorang Kori gitu. Tapi entah juga ya, mungkin Kibin melihat gini, Kori aja diladeni sama si Bahar gitu, saya nggak diladeni gitu. Apa nggak ada dan nggak mempan gitu. Itu dijadikan sebagai boneka untuk kita melawan Kori, teman-teman. Jadi kalian nggak perlu bahas Kori. Nah, hal ini terjadi ya karena Kori ya, Tengku Kori itu berbalik arah ya. Yang tadinya mendukung tesis Kiai Imaduddin, sekarang justru berbalik mendukung Ba'alawi lagi. Jadi hanya mendapat apa ya, semakin banyak ya guyonan yang atau cemoohan ya, dibuat mainan saja. Mari lanjutkan. Seperti kemarin dijadikan boneka itu si Wafi, supaya kita fokus ke Wafi. Mereka jadikan Zaini sebagai boneka supaya kita fokus ke Zaini. Mereka munculkan Rumel supaya kita fokus ke Rumel. Mereka munculkan Kori sekarang, supaya kita bahas Kori terus. Nggak mempan sama gue. Itu namanya tumbal untuk pengalihan isu, saudara. Jadi stop bahas Kori. Bahas yang lain aja, jangan tertipu sama strategi buluk, saudara. Kita baca keadaan ya, dan kita tidak teralihkan oleh isu-isu itu. Mereka mencoba mengalihkan perhatian kita dari tesis Kiai Imad. Kita fokus dialihkan ke pagar laut. Walaupun kita nggak setuju dengan pemagaran laut. Saya sebagai mantan nelayan, saudara, mantan nelayan ya. Kita nggak setuju hal seperti itu. Kalau begitu susah nelayan untuk mencari ikan ke laut gitu. Kita nggak setuju hal seperti itu. Framing murahan seperti itu nggak laku lagi. Kalau kalian nggak percaya, lihat komen-komen masyarakat Indonesia yang tidak berkecimpung di dalam pembahasan nasab ini. Lihat, baik kolom komentar video Habib, kolom komentar video-video orang yang mendukung Kiai Imad gitu. Dapat dilihat dari situ. Itu merupakan respon dari masyarakat. Apa yang mereka respon itu merupakan apa yang menjadi keresahan mereka selama ini. Gini Bang Kibin. Imad sesat. Sebut aja satu aja kesesatan Kiai Imad gitu. Apakah Kiai Imad mengatakan datuknya bisa mi'raj sehari 70 kali dengan mengendarai kambing? Apakah datuk Kiai Imad itu bisa menurunkan hujan susu dari langit? Bisa menurunkan rantai emas dari langit? Sebutkan satu aja kesesatan Kiai Imad. Kalau kamu bisa sebutkan dan itu masuk akal dan itu jelas fakta, saya malam ini akan cabut dukungan saya terhadap Kiai Imad dan belum tentu saya akan mendukung Habib. Sebutkan satu aja kesesatan Kiai Imad. Kalau cuma ngemeng-ngemeng, omon-omon, gua juga bisa. Si Rijik sesat. Nah, berarti yang mencemoohkan Kiai Imad berarti mencemoohkan karya ulama ya, karena yang dibaca, yang dibuat penelitian adalah karya ulama, yaitu kitab primer ya, sejak abad ke-3 Hijriah sampai ke-8 Hijriah. Ya, silahkan lanjut. Menantunya menggadang-gadangkan si Rijik sebagai pewaris jasad dan akhlak Nabi secara khalqan wa khulqah. Begitu. Dan sesat itu. Tidak ada manusia manapun di dunia ini yang mampu menyerupai Nabi, saudara. Bahkan setan jin nggak mampu menyerupai Nabi, saudara. Jadi sesungguhnya peninggalan Nabi terbesar yaitu Al-Quran dan Dzurriyyahnya. Barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya maka tidak akan sesat. Nah,
Sekarang pertanyaannya, jika kita berpegang teguh kepada akhlak habaib, apakah kita tidak akan sesat? Silahkan cari jawabannya. Coba sebutkan, apakah Kiai Imad mengatakan bahwa leluhurnya pernah mengusir malaikat mungkar nangkir? Apakah Kiai Imad pernah mengatakan leluhurnya bisa memadamkan api neraka dengan kelingkingnya? Enggak pernah, saudara. Enggak pernah. Apakah Kiai Imad pernah mengatakan iblis jadi makanan sehari-harinya? Enggak pernah. Yang makan iblis ya sesama iblis. Gitu. Perilaku orang yang sering memakan iblis seperti iblis perilakunya. Kenapa? Makanan itu akan menentukan tabiat seseorang. Apa yang dia makan, tabiatnya kayak gitu. Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, sang pencerah, saudara. Bagi saya beliau sang pencerah, terserah bagi kalian, saudara. Nah, kalian mau bilang Al-Kaburi lah, mau bilang tukang adu domba lah. Ya, kan saya punya pikiran gitu. Yang mana yang tukang adu domba, yang mana yang untuk tujuan menyatukan, yang mana yang begal nasab, yang mana yang meluruskan nasab. Nah, kita harus bisa membedakan itu. Masa seusia gini masih belum paham tentang hal itu, untuk membedakan hal yang baik, untuk membedakan hal yang benar dengan yang buruk, yang baik dengan yang jahat. Kita harus tahu itu. Live bersama Kiai Haji Imad, Bang. Oh, saya sebenarnya pingin gitu, dan saya bisa kalau ngajak beliau hadir di sini. Cuman mohon maaf teman-teman, karena TIJ ini nggak bisa mengkondisikan kadang-kadang apabila ada hal yang lucu gitu. Seperti yang dikatakan tadi ya, telah dijelaskan dalam Al-Quran, qad tabayyana rusydu minal ghayy, sungguh telah jelas ya, antara yang benar dan yang salah itu sudah jelas ya. Silakan lanjut. Apabila ada hal yang lucu, saya nanti ngakak gitu, nggak enak, karena saya menghormati beliau, terutama karena keilmuannya. Kedua, karena sikap beliau itu yang buat saya hormat kepada beliau, dan pujian terhadap sesama makhluk Allah dengan pujian kepada Allah itu beda. Takutnya Kibin nanti nggak paham. Ketika saya bilang nanti Kiai Imad, saya sanjung-sanjung, saya puji-puji, dipikirnya Kiai Imad itu Tuhan sama Kibin gitu. Jadi ada pujian kita untuk sesama makhluk, ada pujian kita untuk Sang Khalik, saudara. Dari pertama saya mengenal Kiai Imad, saya terkesan. Bukan terkesan karena kita memiliki musuh yang sama. Bukan karena itu. Saya tidak bermusuhan dengan lawannya Kiai Imad. Dan Kiai Imad nggak bermusuhan juga, nggak menganggap mereka musuh. Gitu. Cuman, kita dulu pernah menganggap mereka saudara. Gitu. Yang pertama, ketika kita anggap mereka saudara, kita dituduh sebagai orang yang ngaku-ngaku. Misalnya nih, kita menganggap Habib ini saudara, dimintai. Mana bukti kalau ente saudara kami, ente cuma ahwal gitu. Saya nggak berani lagi mengaku mereka saudara. Kemudian mereka itu dari adonan yang berbeda dengan kita, kata si Nopel Al-Gdubrus, saudara. Kita itu berbeda adonan dengan mereka. Kalau adonan kita dalam Al-Quran disebutkan asal muasal kejadian manusia dari setetes air mani, kemudian menjadi segumpal darah, dari segumpal darah menjadi kulit yang akan membungkus tulang belulang gitu. Jelas, bahkan dalam Al-Quran disebutkan. Kalau mereka nggak jelas, karena kita nggak membaca kalam daripada datuk mereka. Jadi kalau mereka kan beragama, agama datuk gitu, apa-apa datuk, apa-apa datuk, apa-apa datuk. Dan yang membedakan kebenaran dengan sesuatu yang salah itu sangat kentara sekali, bisa kita lihat. Bisa kita lihat, nggak harus memejamkan mata, butuh pertapaan, butuh hal yang khusus, orang-orang tertentu nggak perlu. Kebenaran itu kalau ditunjukkan, kalau dijelaskan, jelas. Nggak pakai emosi, nggak pakai marah-marah, saudara. Nah, itu kebenaran. Semakin kita mempelajarinya, semakin kita mengikutinya, kita semakin
kagum. Sudah. Ini ketika kita bertanya, jangan tanya-tanya, udah husnudon aja. Pongkol-pongkol Quraisy itu menurut Habibana dapat diperiksa melalui rambut yang ditinggalkan oleh Nabi. Nggak usah repot. Nggak usah nyari rambut Nabi, gali makam Nabi. Nggak usah. Tolong sampaikan kepada Abu Ya Bahar ya. Nggak usah. Sekarang itu di dunia internasional, terutama di dunia Islam, sudah ada sampel haplogroup zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Nah, Bang TJ ini menjelaskan ya bahwa tidak perlu husnudon lagi kalau sudah segalanya bisa dibuktikan ya. Karena husnudon itu hanya berlaku bagi yang masih belum jelas, belum ada bukti. Kalau sudah ada bukti, tidak berlaku lagi. Jadi nggak perlu susah-susah. Makanya saya bilang kalian itu agak udik pemikiran gitu. Hari gini masih ngomong bongkar makam Nabi, dari mana dapat darahnya. Tapi untuk lebih enak, lebih efisien, kita ambil aja sampel yang sudah ada gitu. Nah, kenapa harus tes DNA? Karena mereka mengaku di dalam tubuhnya mengalir darah Nabi. Takutnya nanti menjadi fitnah terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman. Masya Allah, Kiai Imad ini memang luar biasa nih. Nah, seorang ulama muda, seorang yang allamah. Nah, daripada kita ikut memikirkan bagaimana Fakih Muqaddam terbang ke langit bersama seekor kambing, lebih bagus kita menghormati apa yang ada di depan kita. Dan itu nampak nyata. Bukan cuma cerita. Kiai Imad itu orangnya ada. Bentuk wajahnya bisa kita lihat, suaranya bisa kita dengar. Data yang dia munculkan ke hadapan kita bisa kita akses sendiri gitu. Kiai Imad pemecah belah umat. Oh tidak, justru menyatukan umat. Saya banyak berbeda pendapat dengan orang-orang yang ada di Pulau Jawa. Justru sungguhnya sebagai pemecah belah umat yaitu para habaib, karena ini memang sudah disetting oleh Belanda ya, seperti itu. Jadi sudah cukup berhasil ya Belanda memecah belah umat Islam di Indonesia, terutama ulama ya, sesama ulamanya ya. Atau teman-teman yang ada di Pulau Jawa, misalnya contoh. Dulu saya dalam hal perdukunan saya beda pendapat dengan dia, tetapi setelah muncul Kiai Imad, saya sependapat sama dia. Ngikutin jalur tesis Kiai Imad gitu. Nah, itu bukti. Kalau bukti dari Kibin apa? Kiai Imad memecah belahkan umat. Apa buktinya? Apakah Kiai Imad mengatakan satu Habib bodoh lebih mulia daripada 70 kiai yang alim sekalipun? Apakah Kiai Imad ceramah seperti itu? Ente kiai-kiai jangan ngaku-ngaku wali. Siapa lu? Siapa ente? Ente kiai-kiai yang dekat dengan pejabat, dekat dengan penguasa, dekat dengan rezim. Itu ente anjing-anjing semua. Kiai Imad nggak pernah gitu. Rokim yang begitu. Kiai Imad apakah pernah ngamuk-ngamuk gitu sampai hampir ketelan mic? Nggak pernah. Kemudian menciptakan kisah-kisah yang sifatnya adalah dongeng, kemudian direkatkan dengan kisah dalam agama berkaitan dengan akidah. Nggak pernah beliau. Kamu ngurusin hidup orang? Nggak pernah saya ngurusin hidup orang. Saya nggak pernah gerebek rumah orang. Saya nggak pernah kepung rumah orang. Saya nggak pernah dobrak pintu rumah orang. Saya nggak pernah minta sumbangan ke rumah-rumah. Saya nggak pernah caci maki orang. Nggak pernah saya. Coba. Pernah nggak saya caci maki orang? Coba. Buktikan. Oh ada bang, lu caci maki Habib Bahar. Habib kan bukan orang. Kalau orang nggak bisa terbang. Kalau orang mau terbang harus pakai pesawat. Kalau Habib nggak, tembus ke atap rumah sampai genteng rumahnya hancur. Kalau nggak dilarang sama bapaknya, tembus ke langit ketujuh sudah. Nah itu bukan orang. Kalau di kampung saya, yang suruh terbang anak-anak satu-satu, nak terbang kamu dulu. Itu kampret. Kampret itu. Kampret. Walaupun saya nggak ngerti bahasa kampret, tetapi bahasa tubuhnya kan kita pahami. Kampret junior, terbang ente.
Itu bukan wali di kampung saya, itu kampret. Kampret tidak bisa dijadikan wali, saudara. Begitu. Paham? Paham. Gak usah ditahan, ketawa aja. Walaupun Kibin boleh ketawa di sini, bebas. Kampung kalian ada kampret. Terus kalian bilang wali gitu. Kalau gua enggak. Kampret ya kampret. Masya Allah. Kita padahal enggak lagi mau bahas Habib. Kita lagi bahas Kiai Imat. Masya Allah, Kiai Imat ya. TJ Dajjal. Perang kita yuk. Yuk, perangi. Kau yang perangi Dajjal. Masa ngajak perang sama Dajjal? Diperangi. Di dalam agama Islam itu, Dajjal itu diperangi, bukan ngajak perang. PJ nunggu kapan diperangi gitu. Gitu ya, itu Bin. Imat junjungan lu, bukan. Junjungan gua bukan Imat. Junjungan gua bukan Al-Imam Faqihil Muqaddam. Junjungan gua bukan Habib. Junjungan gua bukan Abi Bakar bin Salim. Junjungan gua bukan Abi Bakar Al-Adni, bukan. Junjungan saya dan juga masyarakat muslim pada umumnya adalah baginda Nabi SAW. Itulah junjungan kita. Masa ikut Habib tiap hari junjungan aja nggak tahu kau? Junjungan kita ya Rasulullah SAW. Kiai Imat sebagai ulama muda, sebagai orang yang memiliki ilmu, sebagai orang yang allamah, kita ikuti, saudara. Begitu. Bukan junjungan. Kita mengikuti junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Mana alamat kau? Biar kita pergi. Sudah aku bilang aku tinggal di Aceh. Tepatnya di Kabupaten Biren, Kecamatan Pesangan, Kota Matang Lumpang 2. Sampai sini ketemulah sama Kibin di sini, tanya, kan 7 juta umat, buat ngepung TJ sebentar aja nya. Aduh, hari gini orang live masih ditanya alamat, nampak kali gaptek. Kalau orang lagi live Kibin jangan tanya alamat, di bawah itu tertera poin, koordinat, jelas saya lagi duduk di mana saat sedang live. Contoh, si Bahar ngaku di Papua, pernah ke Papua. Saya lihat, nggak ada. Ini ceritanya kok di Bandung, di Bogor, ngakunya di Papua. Hanya karena ada anak-anak Papua datang ke tempat dia. Gitu, Kibin ya. Gitu, mau merangi TJ. Baru rencana aja udah rungkat. Insya Allah. Kamu kok cerewet? Anggap aja aku ibumu, mungkin ibumu nggak berani marahi kau, nggak berani nasehatin kau. Anggap aja. Ya, demikianlah dari Bang TJ ya, sebagai penyadaran buat kita semua ya, agar tidak salah dalam mencintai ya. Jadi intinya apabila sudah sesuai fakta ya, sesuai banyak bukti-bukti bahwa para habaib itu palsu ya, bukan hanya tuduhan, tapi sudah fakta, maka ini merupakan kesempatan untuk kita sebagai muhibbin bertobat seperti itu. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa di Nusantara ini di bawah naungan Bhinneka